Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu yang berjudul rasialisme dan diskriminasi. Rasialisme adalah suatu penekanan pada ras atau pertimbangan rasia. Istilah ini merujuk pada suatu kepercayaan adanya dan pentingnya kategori rasia. Dalam ideologi separatis, rasia digunakan untuk menekankan sosial dan budaya antaras. Pengadut paham rasialisme sering disebut rasialis. Jika istilah rasisme umumnya merujuk pada sifat individu dan diskriminasi institusional, rasialisme biasanya merujuk pada suatu gerakan sosial atau politik yang mendukung teori rasisme. Pendukung rasialisme menyatakan bahwa rasisme melambangkan supremasi rasial dan memiliki maksud buruk, sedangkan rasialisme menunjukkan suatu ketertarikan kuat pada isu-isu ras tanpa konotasi. Munculnya eksistensi rasialisme atau rasialis memang tak sangsikan lagi, telah menorehkan sejarah kelam dalam kehidupan umat manusia. Misalnya perbudakan ras Afrika pada abad ke-16 di benua Eropa dan Amerika. Pembantaian ras Armenia yang dimulai sejak tahun 1915 sampai 1918 pada saat Perang Dunia Pertama. Kaum rasialis biasanya menganggap bahwa kulit putih sebagai bangsa yang lebih tinggi dan bangsa kulit berwarna hitam dan kuning sebagai bangsa yang lebih rendah. Ada beberapa ilmuwan khususnya di Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat yang menyokong teori Arya yang menyatakan bahwa suatu kelompok dari bangsa Eropa Utara adalah bangsa yang lebih tinggi. Orang-orang ini dinamakan bangsa Nordik dengan ciri-ciri tinggi, berambut pirang, dan bermata biru sebagai orang Asia sejati. Para rasialis bersikeras mengatakan bahwa beberapa bangsa yang lebih tinggi itu telah menciptakan semua kebudayaan dan peradaban menggunakan tenaga bangsa-bangsa yang lebih rendah sebagai budaknya. Penganut rasialisme sebenarnya mengembangkan teori sosial Darwinisme dari Charles Robert Darwin dan bersikukuh mengatakan bahwa manusia-manusia yang tergolong dalam suatu kelas tertentu memiliki ciri-ciri khas tertentu dengan menyamakan perjuangan kelas dalam masyarakat manusia dengan perjuangan yang berlangsung dalam dunia bintang. Rasisme juga tidak terlepas dari dua aspek, yaitu diskriminasi ras dan prasangka ras. Yang pertama, isolasi sosial sebagai dampak rasialisme. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mendengar kata rasis. Rasis atau rasisme adalah jenis perilaku kepercayaan dan prasangka yang mendasari ketidaksetaraan sistematik dan dapat dihindari dalam kekuatan sosial dan kesempatan lintas kelompok dalam masyarakat berdasarkan ras, suku, budaya, dan agama. Di Indonesia sendiri, isu SARA atau rasis sudah melekat sejak lama. Hal ini berkaitan dengan penduduk Indonesia yang beragam yang terdiri dari 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa daerah serta masyarakat yang memiliki kepercayaan berbeda seperti telah diakui Indonesia, yaitu 5 agama. Beberapa waktu belakangan ini kerap muncul berbagai permasalahan yang menyangkut isu SARA. Kebanyakan masyarakat Indonesia merasakan rasisme dalam agama, terutama di kalangan minoritas. Selain itu, isu SARA yang sering muncul di kalangan masyarakat Indonesia, yakni berkaitan dengan suku dan budaya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, isolasi sosial adalah ketidakmampuan untuk membina hubungan yang intim, hangat, terbuka, dan terinterdependen dengan orang lain. Ada beberapa gejala yang menunjukkan bahwa seseorang mengalami isolasi sosial, yaitu merasa tidak berminat dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, merasa tidak mampu memenuhi harapan, merasa sendirian, menarik interaksi dengan orang lain.
merasa tidak terima oleh orang lain atau lingkungannya. Dampak apabila seseorang mengalami isolasi sosial adalah individu tersebut akan acuh terhadap kebutuhan dasarnya seperti makan dan minum. Akibatnya, dia akan kekurangan nutrisi dan gangguan pada perawatan dirinya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rodia Fitri dan Zahra Inayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Fitri dengan NIM 1915040102. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengalaman rasialisme di Indonesia, di mana kerusuhan-kerusuhan berbaur sara merebak di mana-mana, seakan menjadi budaya bangsa Indonesia. Nuansa sentimen suku, ras, dan agama di negeri ini tidaklah pernah dapat dilepaskan keterkaitannya satu sama lain, dan korban yang jatuh akibat kerusuhan tersebut dapat membuat mereka yang paling tambih sekalipun merinding. Melihat berbagai kerusuhan rasial yang terjadi sejak masa pendudukan Belanda sampai sekarang, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bangsa kita memang rasialis. Namun, fakta-fakta sejarah menyatakan bahwa di zaman prasejarah dan sejarah awal Nusantara ini, berbagai ras yang mendiami wilayah ini hidup dengan rukun. Pada dasarnya, setiap manusia akan melihat perbedaan yang ada dalam diri ras lainnya. Kecurigaan atau rasa antipati tidak akan muncul kalau tidak dipupuk oleh satu sama sistem yang memang mengambil keuntungan dari kecurigaan dan rasa antipati. Strategi ini pula yang diikuti oleh Orde Baru. Berbagai undang-undang yang menarik garis batas segregasi yang tegas antara pribumi dan non-pribumi membuat bangsa ini saling memendam curiga satu sama lain. Setelah para pedagang Belanda berhasil menguasai kekuasaan politik di Nusantara, mereka harus memeliharanya karena telah memberi mereka banyak dukungan. Untuk itu, sistem adu domba dijalankan demi memelihara rasa bermusuhan di antara sektor-sektor masyarakat. Cara yang mereka tempuh adalah memberikan keistimewaan kepada kelompok yang tertentu. Dalam hal ini, mereka memilih Tionghoa untuk diberi fasilitas istimewa untuk berdagang. Di lain pihak, kaum yang dianak-emaskan akan selalu berada dalam keadaan terancam dan membutuhkan perlindungan dari penguasa. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Zahra Inayatullah dengan NIM 1915040098 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku menerima dan menolak seseorang semata-mata berdasarkan keanggotaannya dan kelompok. Misalnya, banyak perusahaan yang menolak mempekerjakan karyawan dari etnik tertentu, lalu ada organisasi yang hanya mau menerima anggota dari etnik tertentu saja, meskipun jelas-jelas organisasi itu sebagai organisasi publik yang terbuka untuk umum. Seorang ahli bernama Lili Wery menemukan bahwa diskriminasi antar etnik terjadi di kota Kupang, NTT. Perumahan penginapan ada yang khusus diperuntukkan bagi etnik tertentu saja. Diskriminasi ini bisa terjadi tanpa adanya prasangka, dan sebaliknya seorang berprasangka juga belum tentu akan mendiskriminasi. Akan tetapi selalu terjadi kecenderungan kuat bahwa prasangka melahirkan diskriminasi. Artinya prasangka yang dimiliki terhadap kelompok tertentu menjadi alasan untuk mendiskriminasikan kelompok asli. Ada berbagai karakteristik yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi langsung pada saat hukum, peraturan, atau kebijakan jelas-jelas yang menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya. Yang kedua, diskriminasi tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif serta diterapkan di lapangan. Istilah diskriminasi rasial tersebut kadang disamakan dengan istilah segregasi rasial atau ketidakadilan
dan kemudian dipertentangkan dengan istilah keadilan rasial. Diskriminasi dan prasangka saling menguatkan. Prasangka mewujudkan suatu rasionalisasi bagi diskriminasi, sedangkan diskriminasi seringkali membawa ancaman. Dalam suasana prasangka dan diskriminasi, tidak ada tempat bagi toleransi dan keterbukaan. Seperti yang dikemukakan oleh Johnson bahwa prasangka itu disebabkan oleh gambaran perbedaan antar kelompok, nilai-nilai yang dimiliki kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok minoritas, stereotip antar etnik, dan karena kelompok etnik dan ras yang merasa superior sehingga menjadikan etnik dan ras lain inferior. Ada berbagai permasalahan dari diskriminasi, yaitu yang pertama diskriminasi agama. Banyak fenomena kekerasan agama kerap terjadi di daerah yang menjadikan masyarakat kian primitif terhadap berbagai aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Sangat disayangkan pemerintah masih menganggap kasus kekerasan beragama yang terjadi selama ini masih dalam batas normal. Sementara dari kelompok agama yang melakukan aksi kekerasan melakukan pembenaran terhadap doktrin teologi bahwa bahaya besar apabila menganggap kekerasan agama yang terjadi ini sebagai sesuatu yang normal. Yang kedua, diskriminasi ras dan etnis. Banyak adanya perbedaan ras atau etnis tidak dengan sendirinya berarti terdapat perbedaan hak dan kewajiban antar kelompok, ras atau etnis dalam masyarakat dan negara. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa membedakan ras dan etnis. Yang ketiga, diskriminasi gender. Banyak adanya perbedaan antara hak dan kewajiban lelaki dan perempuan dalam berbagai sektor, serta dikesampingkannya kodrat wanita dalam aturan konstitusi negara. Contohnya, wanita yang sudah menikah dan berkeluarga, sehingga nanti ketika hamil melahirkan yang menurut perusahaan yang menjadi tidak etnis. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.